Saudara semuanya, gue bilang juga apa? Bank Indonesia kemarin sudah menaikkan suku bunga 50 basis point. Jadi sudah suku bunga Bank Indonesia, rupiah kita sudah, suku BI rate-nya sudah 4,75%. Ini angka yang sudah mulai tinggi, ya, sudah mulai gawat ini. Ya. Kebijakannya adalah untuk bagaimana menekan itu inflasi, ya, membuat menarik likuiditas itu ke bank-bank di Indonesia. Jadi dengan suku bunga yang tinggi itu, memang data yang Gubernur Bank Indonesia sudah mengeluarkan data itu, ya, bahwa memang dengan angka suku bunga yang sudah tinggi ini, maka angka kredit, ya, pinjaman, ya, untuk pengajuan kredit itu sudah mulai melemah, berkurang untuk kredit baru, ya, untuk kredit baru. Karena orang sudah mulai takut untuk pinjaman karena suku bunga sudah tinggi itu terus, ya. Nah, perlu saya kasih tahu di sini, ya, seperti sudah banyak sekali konten saya, ya. Mungkin dari tahun lalu saya sudah beritahu Anda, saya sisipkan kata-kata ini bahwa pertama kali saya mengenal tentang technical analysis itu dari atasan saya. Poin pertama dia mengatakan bahwa the history repeat itself. Sampai sekarang saya ingat itu, dan itu benar. Sejarah itu terulang kembali, pasti akan mengulanginya. Sejarah pasti berulang kembali. The history repeat itself. Dan itu memang benar. Coba kalau agama-agama besar di dunia itu mengenal bahwa dari sejak penciptaan dunia sampai dengan sekarang, bumi ini diciptakan, manusia pertama diciptakan. Tidak ada hal baru di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah terus. Jadi sejarah itu pasti berulang terus. Kalau orang itu bisa jatuh ke dalam dosa karena pingin kekuasaan, maka sampai dengan detik ini juga sama. Semua itu pingin berkuasa. Akhirnya membuat ini menjadi kacau balau. Sejak 2018, perang dagang yang dihembuskan oleh Donald Trump, Presiden Amerika, dengan China, sampai bibitnya sampai dengan sekarang ini. Bagaimana mereka membuat hegemoni itu, siapa yang paling berkuasa di dunia ini. Dan mata uang US dollar harus menjadi cadangan devisa dunia. Perang antara Yuan China sampai dengan detik ini. Bagaimana kita lihat Rusia membuat hegemoni agar selalu mengkontrol itu harga minyak dunia dengan membuat perang yang terjadi sampai dengan saat ini tidak selesai supaya harga minyak itu tetap naik, dan negara-negara yang pro barat itu akan kesulitan mendapatkan energi sehingga membuat ekonomi mereka bangkrut, biaya hidup mereka tinggi rakyatnya, inflasi yang cukup tinggi tidak kunjung selesai. Sehingga kita lihat di negara zona Eropa, di Inggris yang sudah kacau balau, ya, yang bagaimana Perdana Menterinya baru dilantik 45 hari yang lalu, jadi Perdana Menteri tercepat di dunia, sudah mengundurkan diri kemarin karena tidak mampu untuk mengendalikan inflasi yang terus naik. Karena inflasi bulan September yang baru dirilis beberapa hari lalu itu 10,1%. Dia mengundurkan diri karena kebijakannya dia tidak bisa untuk membantu lagi. Dia menyerah, angkat tangan. Itulah sejarah berulang kembali. Saya selalu katakan kepada Anda semuanya bahwa apa yang dilakukan di Indonesia pun, apa yang dilakukan, mohon maaf, Gubernur Bank Indonesia, segala daya upaya yang dilakukan pun tetap saja tidak bisa sukses untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Buktinya nilai tukar rupiah hari ini sudah semakin melemah lagi di 15.600. Padahal suku bunga sudah dinaikin 50 basis point. Lebih dulu sebelum the Fed meeting, FOMC, Federal Open Market Community Meeting pada 2 November nanti, yang rencana akan naikin 75 basis point Federal Fund Rate, suku bunga Amerika Serikat. Sudah lebih dulu Bank Indonesia menaikkan 50 basis point untuk mengendalikan arus
capital outflow itu, modal asing keluar itu. Tetapi modal asing tetap keluar saja. Menurut data dari CNBC Indonesia, sejak awal Januari hingga 6 Oktober 2022, ya, modal asing capital outflow yang keluar dari negeri ini Indonesia sudah mencapai 167,81 triliun rupiah di pasar surat berharga negara. Ini data fakta menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pun tidak bisa membendung itu. Makanya saya sudah katakan itu. Tetap sejarah berulang kembali. Sejarah berulang kembali apa? Yaitu apa? Anda harus tahu bahwa sejak krisis moneter Asia itu, ya, pada tahun 1997-1998, itu mirip kejadian seperti saat ini. Ya, pertama negara-negara di Asia Tenggara, kita nggak abaikan yang di Eropa. Di Asia Tenggara kita lihat sejarahnya sama. Mulai dari kejatuhan mata uang baht, ya, peso Filipina, baht Thailand, peso Filipina, ya, Singapura dollars, ya, Korea won, Japanese yen, Taiwan dollar, ya, sampai di India, sampai di ringgit Malaysia jatuh. Setelah itu kita rupiah mulai melemah, jatuh juga, kena dampaknya juga, imbasnya juga. Dan pada saat itu nyanyian yang dihembuskan tetap sama. Ekonomi kita tahan krisis baik-baik saja, dan terbukti jebol juga. Nah, itu sejarah, ya. Berulang kembali seperti saat ini, tidak sama persis begitu. Selalu mengatakan kuat terus. Tetapi untunglah Bapak Presiden kita lebih bijaksana, ya, Pak Presiden Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Mereka sudah mendapatkan bisikan dari IMF dan Bank Dunia tentang ada negara-negara akan bangkrut, 66 negara di tahun 2023. Makanya dikatakan dunia gelap di tahun 2023 sudah dihembuskan. Tetap supaya rakyat itu mempersiapkan diri, waspada. Tetapi dasar kita, kebanyakan bangsa Indonesia ini, netizennya itu lebih senang tentang mendengar konten-konten hiburan. Bagi mereka, ngapain pusing-pusing mikir? Tetapi mereka tidak tahu, tidak wise untuk mempersiapkan diri bahaya akan datang itu. Mereka tidak tahu bahwa rupiah yang sekarang sudah hari ini 16.600, apa yang sudah saya katakan bahwa nanti 18.000 itu jebol, itu pasti jebol. Waktu yang bicara. Kalau saya mengatakan di konten saya, dan saya prediksi tahun lalu itu di bulan Oktober ini, secara hitungan saya, nah, kita buktikan Oktober ini, tinggal 1 minggu ini, sesuatu bisa terjadi dalam 1 minggu. Kalau memang dia sudah tembus 16.000 itu cepat. Menurut hemat saya, yang saya cermati bisa cepat menuju 18.000. Tapi ya, kita lihat saja, itu akan terjadi. Kalau tidak terjadi, pasti akan terjadi 18.000. Tapi semoga prediksi saya itu benar di bulan Oktober ini. Nah, kenapa bisa jadi 18.000? Sejarah pasti berulang kembali. The history repeat itself. Pada krisis moneter pada tahun 1998, kita mengalami keterpurukan nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah. Itu pada saat Soeharto lengser, Bapak Presiden 21 Mei menyatakan lengser, ada masih kejadian lagi. Ribut-ribut antara ribut-ribut setelah Soeharto lengser itu, ya. Ujung-ujungnya apa? Sejarah berulang kembali lagi yang saya katakan tadi dari awal sejak manusia pertama diciptakan, yaitu haus kekuasaan, nafsu kekuasaan. Ada pingin mau merebut kekuasaan dari Habibie juga. Ada sekelompok. Akhirnya rupiah itu melemah terus sampai 17 Juni tahun 1998 di titik terendahnya di level 16.800. Dan ini sudah mendekati. Dan kenapa saya katakan harus jebol itu? Ini ilmiah, bukan saya mengada-ada, tetapi ilmiah. Karena apa? Mata uang di seluruh dunia, ini edukasi, ya, sudah masuk ke level terendahnya, sudah hancur menuju ke level terendahnya. Begitupun juga dengan ringgit Malaysia sudah kembali ke tahun 1998, jatuh terhadap US dollar. Kita nggak usah bicara
Euro sudah mau mendekati level terendahnya 0,8 itu. Sekarang 0,9 di bawah paritas terhadap US dollar. British pound, pound sterling sudah terlemahnya tahun 1995 1,05 itu sudah jebol. Sekarang 1,03. Akan jatuh lagi sepanjang sejarah di bawah paritas US dollar. Itu pasti target. Ini ada peluang. Jadi saya katakan ini secara tidak langsung, ini saya memberikan peluang kepada Anda. Jadi kalau Anda yang cerdas, cermat, brilian, Anda harus ambil kesempatan ini. Anda harus ambil peluang yang saya ucapkan ini. Yaitu Anda harus trading di futures market. Anda memanfaatkan momen dan peluang yang saya katakan ini. Bagaimana trading di futures market? Kalau Anda sudah trading di tempat lain, sudah tahu, saya sudah sediakan link broker di bawah ini. Anda bisa bergabung, join dengan link broker ini. Karena link broker yang saya sediakan kepada Anda adalah link broker yang paling aman, yang mengikuti standar SOP dari pemerintah, dari OJK, dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena broker ini terlisensi dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Bukan broker-broker yang banyak iklan yang kagak jelas. Beroperasinya di Indonesia tidak ada izin sama sekali. Brokernya tempatnya di mana kakak tahu. Semuanya melalui email, website. Anda hanya tahu melalui dunia maya. Maya yang Anda senang itu syarat penipuan, scam. Ya, saya kasih tahu. Kalau Anda tidak percaya, Anda buktikan. Nanti akan terjadi di keadaan ini, keadaan krisis kering likuiditas ini. Lebih baik Anda selamat jauh, cari aman ya, jangan cari penyakit ya. Kalau Anda penarikan, withdraw, itu masalahnya kalau Anda profit, Anda mau menarik duit. Kalau hanya uang recehan, ya dibayar. Tetapi saya ulang-ulangi, setiap konten saya ulang karena ini bahaya, ini akan terjadi. Saya sudah bisa melihat bahwa akan terjadi masalah ini. Jadi saya mau menyelamatkan Anda. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah nonton konten ini, tidak usah peduli ya, abaikan saja. Tapi kalau Anda yang percaya, saya kasih Anda warning, hati-hati. Kalau Anda withdraw dalam jumlah yang besar, tidak akan dibayar. Anda mau minta surat-surat, kirim surat terus, tidak akan dibayar. Lapor polisi pun tidak akan diurus. Mau cari mereka di mana? Servernya kagak jelas. Mungkin yang punya adalah orang lokal sendiri, orang Indonesia. Tetapi servernya di Kamboja, di Manila, di Kuala Lumpur, di dunia anta beranta yang kagak jelas. Mungkin di kutub utara atau di kutub selatan servernya disimpan di situ. Bagaimana mau lacak? Logika gitu loh. Teknologi diciptakan untuk penipuan. Sedikit ya untuk kebaikan, tapi banyak digunakan karena dunia ini, ya tadi saya bilang, sejarah berulang kembali. Orang jahat itu untuk mencari uang itu banyak ya. Anda jangan terlalu polos, harus hati-hati. Ya, carilah yang aman, yang benar, izin Bapepti. Mereka tidak bisa sembarangan kalau broker izin Bapepti. Ya, gampang saja kalau mereka mau main curang seperti itu. Anda tinggal ke Kelapa Gading, ke Kopi Joni, selesai masalah. Yang gampangnya begitu. Nah, ini yang saya mau kasih tahu Anda apa adanya gitu. Nah, segala daya upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bagaimana menekan laju arus kapital outflow keluar supaya rupiah ini bisa menguat terhadap keperkasaan US dollar ya, karena US dollar ini sudah memukul jatuh semua mata uang di dunia, dan sebentar lagi rupiah pun akan jatuh karena sudah sedikit psikologisnya. 16.800 sebentar lagi akan jebol dan 18.000 akan kelihatan. Itu cepat ya. Karena harus terjadi, karena mata uang di dunia juga begitu semuanya. Itu namanya teori keseimbangan. Sejarah berulang kembali. Karena Bank Indonesia sendiri sudah mengatakan bahwa kita sudah mengalami kering likuiditas. Ya, sudah terbatas likuiditas. Itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, namanya Destri Damayanti, mengakui likuiditas falas di Bank Indonesia. Ya, di Indonesia itu sudah sangat terbatas. Ya, dia mengakui bahwa keterbatasan falas ini, padahal di saat neraca perdagangan Indonesia yang sudah surplus 29 kali, tetapi kita sudah mulai kering, terbatas. Karena apa? Karena posisi cadangan devisa menurut laporan ya, Bank Indonesia itu
Sekarang ini sudah 130,8 miliar US dollar. Sudah sangat menurun. Saya ingat tahun lalu itu 146 miliar US dollar cadangan devisanya. Sekarang sudah 130 miliar US dollar. Berarti sudah mulai menurun. Sudah sedikit, sudah kering, sudah terbatas. Ya. Nah, cadangan devisa yang sebesar itu cukup untuk pembiayaan impor 5,9 bulan ke depan. Jadi untuk membiayai impor 5 bulan ke depan, 5,9 bulan atau 6 bulan ke depan, atau 5,7 bulan untuk membiayai impor atau utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah, untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nah, inilah hal yang sudah sangat gawat ya, yang Anda perlu hati-hati, Anda perlu waspada. Ya. Perlu Anda ketahui sejarah krisis moneter pada tahun 1998 kita terpuruk sekali. Inflasi kita mengalami hiperinflasi, yaitu 77,63%, tertinggi sepanjang sejarah. Dan ekonomi kita mengalami kontraksi, minus 13,13%. Ya. Ya, jangan sampai sejarah itu persis sama berulang, mengalami inflasi yang tinggi seperti yang terjadi tahun 1998, krisis moneter Asia itu yang sampai 77,63%. Wah, itu sangat luar biasa. Dan kita harus lihat bahwa bibit-bibit inflasi tinggi itu pasti akan terjadi karena krisis pangan. Apalagi, dan ini bukan hanya tahun ini, tapi tahun depan itu makin gawat karena perang tidak kunjung usai. Perang Rusia Ukraina tidak kunjung usai, membuat harga-harga pangan dunia itu makin tinggi. OPEC Plus ya, Saudi sudah tidak mendengarkan saran dari Amerika bergabung hanya untuk mau menaikkan harga, memotong produksi ya, pasokan minyak, produksi minyak itu hanya supaya harga minyak itu makin tinggi supaya mereka mau cuan di kondisi seperti ini. Sedangkan Amerika Serikat punya kepentingan supaya harga minyak itu harus jatuh dalam, supaya inflasi itu bisa ditekan. Nah, nanti tinggal kita melihat aja dalam kondisi beberapa bulan ini, karena November itu kebijakan pemotongan minyak itu, pemotongan produksi minyak itu akan dilakukan oleh OPEC Plus, Saudi Arabia dan kawan-kawan Rusia itu. Apakah minyak akan naik? Tetapi dari situlah Bank Sentral pada 2 November nanti itu akan membuat kebijakan yang sangat-sangat hawkish banget supaya menjatuhkan itu harga minyak. Walaupun harga minyak itu mau dibuat naik harganya supaya mereka cuan, tetapi kepentingan Amerika masalah inflasi yang cukup tinggi ini, maka 2 November itu benar-benar itu akan dibuat market ini akan crash sebelum. Kalau saya pikir, makanya saya katakan Oktober itu harus crash. Minyak itu harus jatuh dalam supaya inflasi itu bisa selesai. Karena target mereka adalah inflasi itu 2% normalnya. Maka minyak itu akan turun dalam. Jika minyak itu turun dalam, nah ini saya kasih tahu dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Makanya segala daya upaya yang dilakukan, ekonomi kita itu semakin terpuruk dengan suku bunga yang akan tinggi ini. Anda sudah lihat banyak laporan yang Anda tahu sendiri, yang sudah dirilis ya. Saya sebutkan karena sudah dirilis ya. Banyak startup yang sudah PHK, yang sudah pengap-pengap. Hampir Koit itu sudah PHK karyawan, ya Tani Hub, Sayur Box, dan banyak sekali daftar-daftar startup yang sudah kesulitan. Itu startup yang ada yang mungkin belum disuntik modal besar, tapi bahkan yang sudah disuntik modal besar pun mengalami kesulitan dalam kondisi saat ini. Kondisi inflasi ini, mereka mengalami kesulitan. Kenapa? Startup itu atau perusahaan teknologi aplikasi model seperti itu, seperti yang sudah go public, sudah listing itu. Ya, itu sekarang Anda boleh cek aja ojek-ojek online itu, omsetnya sudah menurun. Sudah sepi. Karena apa? Biaya transportasinya tinggi. Dengan BBM naik ini, maka mereka menaikkan biaya transportasi. Itu memukul harganya. Harga menjadi naik, konsumen berkurang. Tidak akan menggunakan jasa mereka lagi. Ini dampaknya. Dampaknya PHK. Tambah menurun, tambah kesulitan belanja. Ekonomi tambah menurun. Benar-benar tambah sepi.
Nah, ini di dalam negeri sendiri. Bagaimana selalu ekonom mengatakan bahwa kita domestic buying, apa kita berharap belanja dalam negeri? Bagaimana belanja dalam negeri kalau orang banyak sekali usaha yang sudah PHK cenderung bangkrut? Apalagi nanti tahun depan lebih banyak yang bangkrut, usaha-usaha besar. Orang tidak punya daya beli. Sementara transportasi naik, BBM. Ya, mau belanja online, biaya transportasinya diskon dong. Mereka tidak bisa bakar-bakar duit lagi. Suku bunga sudah naik. Mereka bakar-bakar duit, tambah sengsara mereka. Itulah kondisi yang terjadi, ekonomi makin terpuruk. Dan satu lagi, saya berharap dari luar negeri, penerimaan negara. Bagaimana kita berharap dari kita ini ya, tidak terjadi krisis terlambat dibanding negara-negara lain yang resesi, karena kita masih diuntungkan sama yang dikatakan windfall itu. Durian runtuh karena naiknya harga-harga komoditas dan mereka membutuhkan. Jadi ekspor kita itu masih tinggi. Mereka masih mengimpor batu bara, minyak sawit dan lain-lain. Nah, supaya Anda tahu, sudah mulai menurun harga batu bara, minyak sawit sudah menurun, ya. Harga tambang timah sudah mulai menurun, nikel menurun, tembaga menurun, dan lain-lain sudah mulai menurun semuanya. Dan penerimaan negara akan berkurang. Perusahaan-perusahaan itu juga akan berkurang semuanya. Itu akan terjadi nanti. Di tahun ini sudah dirasakan, apalagi tahun depan. Maka rupiah kita itu sudah pasti kita kekurangan likuiditas rupiah. Maka rupiah akan makin melemah terus. Jadi 18.000 itu udah pasti. Mau kamu kerja keras kayak apapun ya. Seluruh gubernur bank sentral di dunia itu kerja keras loh. Kerja keras mereka. Bagaimana mengatur supaya inflasi jangan tinggi, naikin suku bunga supaya rupiah mereka jangan terpuruk, naikin segala macam mereka lakukan seperti di Indonesia, tetapi tidak bisa membendung jatuhnya itu. Jatuhnya nilai tukar mereka terhadap US dollar. US dollar makin perkasa terus. Indeks US dollar itu akan naik sampai 121, men. Ini fakta yang akan terjadi. The history repeat itself. Yang saya bicara ini pasti terjadi. Pasti. Anda buktikan saja. Nah, solusi buat Anda adalah harus trade ini market, futures market. Kita posisi melawan itu, kita ambil keuntungan besar di situ. Di kondisi ekonomi yang menurun ini. Anda trading saham. Nah, trading saham itu saya kasih tahu ke Anda. Kenapa rupiah kita melemah, tetapi indeks harga saham gabungan naik hari ini? Anda harus tahu bahwa bullish, ya, digambarkan harga saham, potensi harga saham lagi naik, bullish itu bullish adalah banteng. Banteng itu kan dia harus, sebelum dia nanduk ke atas, dia harus turun dulu baru naik. Nah, itu ciri khasnya. Nah, bearish itu kondisi bursa saham itu menurun. Harga-harga saham menurun itu digambarkan seperti beruang. Beruang itu kan dia membanting ke bawah. Dia angkat dulu baru banting. Nah, harga saham hari ini kan diangkat dulu. Itu berarti mau banting. Anda tunggu aja hari Senin. Senin tanggal 23 Oktober sampai hari Jumat itu sudah merah-merah terus dibanting sama beruang. Bearish. Itulah fakta bandar yang akan terjadi. Kalau kondisi ekonomi itu dilihat dari nilai tukar rupiahnya, mata uangnya. Kalau mata uang sudah melemah, itu pasti ekonomi pasti terpuruk. Kalau saham itu bandar lah yang atur. Nanti setelah itu akan jatuh. Mengikuti nilai tukar mata uang negara tersebut yang jatuh. Terpuruk. Begitu. Kalau rupiah melemah, saham pasti anjlok. Sudah pasti. Apalagi kalau sudah naikin suku bunga, saham itu pasti anjlok. Bukan naik seperti hari ini. Ini hati-hati. Ini luar biasa trik bandar itu. Hati-hati Anda. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk aktivasi notifikasinya, ya. Sebarkan kepada semua orang, ya, supaya mereka juga sama seperti Anda dapatkan hal yang berguna di sini. Jangan lupa itu email saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Bagi Anda yang belum mengetahui tentang futures market, itu peluang luar biasa di tengah kondisi seperti ini. Hanya futures market yang bisa menyelamatkan Anda. Oke, sukses untuk Anda.